Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Ahmad Satori Al-Hasim dengan NIM 2405111168 dari kelas TI 24B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kode program tentang performa pemain dan nilai pasar pemain sepak bola FIFA menggunakan Python. Program ini memiliki alur yang cukup sederhana dan terstruktur. Pertama, kita import library yang dibutuhkan, yaitu Pandas dan Matplotlib. Kedua, kita baca data dari file CSV Viva. Ketiga, kita lakukan 7 jenis analisis data. Keempat, kita tampilkan dua visualisasi grafik batang, dan terakhir kita tarik kesimpulan. Kemudian di sini saya membuat 7 analisis yang dilakukan, tapi saya fokus ke 4 di antaranya. Pertama, kita cari pemain dengan rating tertinggi. Kedua, kita cari 5 pemain dengan nilai pasar tertinggi. Ketiga, kita hitung rata-rata rating per klub. Keempat, kita hitung rata-rata rating per posisi pemain. Nah, di sini saya menunjukkan kodenya. Sebentar. Nah, ini adalah cara sederhana untuk mencari data teratas, data pemain dengan rating tertinggi. Kemudian selanjutnya ada 3 fitur lanjutan yang lebih menarik. Pertama, rekomendasi pembelian pemain dengan rating di atas 85 dan harga di bawah 50 juta euro. Kedua, mencari calon bintang muda di bawah 23 tahun dengan potensi di atas 85. Ketiga, mendeteksi pemain beresiko tinggi, pindah klub tapi tetap punya rating bagus. Kita masuk lagi ke kodenya. Sebentar. Nah, ini menggunakan Boolean indexing untuk menyaring data sesuai kondisi. Kemudian pada slide ini teknik Python yang saya gunakan. Dalam program ini saya menggunakan beberapa teknik dasar Python, terutama dari library Pandas dan Matplotlib. Pandas saya gunakan untuk membaca data, memfilter, mengelompokkan, dan mengurutkan. Sedangkan Matplotlib saya gunakan untuk membuat grafik batang, memberi judul, label, dan menyimpannya sebagai file PNG. Kurang lebih hasil visualisasinya seperti ini. Hasil visualisasinya ada 2 grafik. Yang pertama adalah grafik top 5 klub dengan rata-rata rating tertinggi. Di sini ada Real Madrid dengan rating rata-rata tertinggi. Kemudian disusul Liverpool. Ketiga ada Juventus. Keempat Manchester City. Dan terakhir ada PSG. Yang kedua adalah grafik 10 posisi pemain terbanyak. Grafik ini membantu kita melihat tren secara visual dengan cepat. 10 posisi terbanyak pada file CSV yang saya analisis. Itu pada posisi pertama terdapat striker, kemudian diikuti oleh LW sayap kiri, kemudian sayap back kiri, back sayap kiri, kemudian kiper, ada center back, kemudian ada gelandang tengah, gelandang bertahan, sayap kanan dan juga back kanan.
kemudian variabel dan kolom dataset. Dataset ini memiliki banyak kolom, tapi yang saya gunakan yaitu nama pemain, klub, posisi, rating, potensi, nilai pasar, umur, sisa kontrak, dan tingkat risiko transfer. Setiap kolom punya peran penting dalam analisis yang saya lakukan. Contohnya di sini player name, tipe datanya string, kemudian mendeskripsikan nama pemain, dan digunakan untuk identifikasi pemain. Kemudian ada kolom klub, tipe data string, dideskripsikan untuk nama klub saat ini, dan digunakan untuk groupie analis. Begitu juga dengan selanjutnya. Sebelum masuk kesimpulan, saya akan bagikan terlebih dahulu kode program yang sudah saya analisis, mulai dari file utama. Sebentar. Nah, jadi pada kode yang saya bikin, yang saya analisis, output yang dikeluarkan itu ada 9 analisis. 7 analisis diantaranya adalah nilai tertinggi, pemain dengan rating terbaik, kemudian ada top 5 pemain dengan nilai pasar tertinggi, ada top 5 klub dengan rata-rata rating tertinggi, ada rata-rata rating per posisi, analisis rating berdasarkan kelompok umur, dan rekomendasi pembelian. Dan yang terakhir bakal calon bintang atau pemain muda yang berpotensi. Kemudian masuk ke analisis yang lebih spesifik untuk bisa menentukan dan mencari pemain yang kita inginkan untuk sebuah klub. Nah, pada file analisis yang bagian cabang dari file utama, di sini saya membuat analisis untuk mencari 10 pemain rating tertinggi dengan harga termurah. Jadi, di sini dicarikan 10 pemain dengan rating tertinggi tapi harganya murah. Seperti contoh, ada player 248. Nah, di sini dari file CSV-nya sudah dianonimkan nama pemain karena tujuannya memang untuk belajar. Contohnya player 248. Klubnya saat ini Barcelona, posisi kiper, umur 23 tahun, rating 88, harga 0,60 juta euro, value 131,34, rating per 1 juta euro. Kemudian seterusnya. Kemudian juga ada top 10 value for money, pemain muda usia di bawah 25 tahun. Di bawah 25 tahun tapi termurah. Ada di sini ada player 248 dari Barcelona juga dengan umur 23 tahun. Spesifikasinya bisa dilihat kemudian sampai bawah ya. Nah, di sini juga terdapat rekomendasi untuk pembelian pemain dengan harga murah di bawah 20 juta dan di atas rating 75. Sudah ditemukan sekitar 137 pemain. Di sini juga disimpulkan pemain dengan value terbaik player 248, rating 88 hanya 0,60 juta euro. Pemain muda terbaik value player 248. Total pemain murah berkualitas di bawah 20 juta, rating di atas 75 sekitar 137 orang. Di sini juga dikasih saran prioritaskan membeli pemain dengan nilai rating per million di atas 3,0. Pemain muda dengan value bagus adalah investasi jangka panjang. Klub seperti FC Barcelona memiliki pemain dengan value terbaik. Kemudian lanjut ke file analisis selanjutnya.
Nah, file ini diperuntukkan untuk melihat seberapa besar resiko ketika kita mencari pemain. Di sini dilihatkan top 10 pemain dengan resiko tertinggi. Resiko bisa jadi rawan cedera, umur yang sudah sangat tua, dan performa yang tidak sesuai dengan harga. Di sini ada contoh 10 pemain player 1007 dari klub Bayern Munich, posisi sayap kanan, umur 24 tahun, rating 94. Skor resikonya tinggi, 5 per 5, sangat tinggi. Cedera, sekarang posisi lagi cedera, transfer juga besar, sisa kontraknya sudah habis. Kemudian ada pemain dengan kontrak habis, free transfer, siap diboyong. Jadi pemain gratis kita ambil, transfernya gratis, ditemukan sekitar 446 pemain dengan kontrak habis. Ada dari pemain PSG, Juventus, Bayern Munich, Real Madrid, dan seterusnya. Kemudian di sini juga pemain rawan cedera tapi rating tinggi. Pemain di atas rating 85 tapi berkaki kaca. Ditemukan sekitar 173 pemain. Contoh player 113 ada Real Madrid, umur 17 tahun dengan harga 111 juta. Di sini untuk umur 17 tahun harga terlalu mahal dan ada rata-rata resiko per klub. Top 5 tertinggi dan terendah klub. 5 klub dengan risiko tertinggi. Ada Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, dan selanjutnya. Kemudian 5 klub dengan risiko terendah ada PSG, Liverpool, Bayern Munich, dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari analisis ini, pemain pemain dengan risiko tertinggi adalah player 1007. Total pemain dengan kontrak habis sekitar 446 orang. Total pemain rawan cedera rating tinggi 173 orang. Klub dengan risiko tertinggi adalah Barcelona. Rekomendasi di sini hindari membeli pemain dengan skor resiko lebih dari 3 kecuali emang dibutuhkan oleh klub. Kemudian manfaatkan free transfer kontrak habis untuk pemain dengan rating bagus. Dan perhatikan klub dengan risiko tinggi saat negosiasi transfer. Kemudian pada file yang terakhir, di sini ada analisis korelasi. Jadi korelasi itu adalah istilah statistik yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Sederhananya itu, apakah jika satu hal berubah, hal lain apakah ikut berubah juga? Kita langsung coba run. Nah, di sini output mengeluarkan korelasi spesifik yang menarik. Korelasi yang pertama, umur versus overall rating. Itu korelasinya 0,005. Kemudian yang kedua, overall rating versus nilai pasar. Korelasinya 0,013. Hubungan positif, rating mempengaruhi harga. Kemudian selanjutnya juga ada overall rating dan seterusnya. Nah, ada juga matriks korelasi lengkap. Hanya 5 variabel utama. Overall rating, potential rating, market value, million per euro. Kemudian umur dan juga ada goals. Sini juga dijelaskan ada overall rating dengan korelasi seperti yang terlihat. Oke, cukup. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, program ini berhasil menjalankan 9 modul. 9 modul analisis data dengan Pandas dan Matplotlib. Program ini bisa membantu kita memahami data pemain sepak bola FIFA secara cepat dan efisien. Jadi, analisis ini biasanya digunakan oleh manajer klub atau para scouting tim sepak bola. Program ini bisa dikembangkan dengan visualisasi yang lebih interaksi atau analisis prediktif. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.